Halo Pak Andreas, nama saya Hilkiatevilus Wibowo. Saya dari kelas 12 MIPA, absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan teks proklamasi dan menjelaskan makna dan tujuan dari proklamasi tersebut. Yang pertama, saya akan membacakan teks proklamasi. Oke. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya yaitu makna dan tujuan dari proklamasi. Ada 6 makna dan tujuan. Yang pertama, melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Yang kedua, bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Yang keempat, bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya. Yang kelima, dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Yang terakhir, mencapai tujuan nasional bangsa. Selanjutnya saya akan membacakan 4 fakta menarik dalam detik-detik proklamasi. Yang pertama, naskah proklamasi disusun di Rumah Perwira Angkatan Laut Jepang. Rumah Perwira Angkatan Laut Jepang itu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng. Rumah itu menjadi saksi pembuatan naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno pada waktu dini hari. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua, saat membacakan teks proklamasi, Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung di halaman rumah Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Cikini, Jakarta Pusat. Sebelum membacakan teks proklamasi, Soekarno dalam keadaan sakit. Beliau terkena penyakit malaria. 2 jam sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan, Soekarno masih tertidur di kediamannya. Barulah pukul 10 pagi, dengan lantang dan semangat juang, Bung Karno menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, naskah asli proklamasi ditemukan di tong sampah. Setelah hari kemerdekaan, ternyata naskah asli proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik itu tidak disimpan oleh pemerintah Indonesia. Seorang wartawan yang bernama BM dia yang menemukan naskah teks proklamasi tersebut di tong sampah di tempat Laksamana Maeda. Yang terakhir, upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan berlangsung secara sederhana dan di bulan Ramadan. Upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini berlangsung dengan sangat sederhana. Tidak ada protokol, bendera merah putih yang dikibarkan dijahit langsung oleh Fatmawati dan tiang benderanya pun terbuat dari batang bambu. Pemilihan tanggal 17 Agustus juga bukan tanpa alasan. Sebelum membacakan teks proklamasi, Soekarno meminta saran dari para ulama. Di antaranya adalah KH Abdul Mukti dari Muhammadiyah dan KH Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Pembacaan proklamasi itu akhirnya dilaksanakan pada hari Jumat
yaitu 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi dan bertepatan pada bulan Ramadan. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.